Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Pak Dedi dan juga teman-teman di kelas metode optimasi, saya Muhammad Rizky dan juga rekan saya Kurnia Utaminingsih akan menjelaskan terkait metode Grey Wolf Optimization. Pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan terkait metode heuristik dari Grey Wolf Optimization itu sendiri. Lalu yang kedua ada studi kasus yang nantinya kami ambil dari jurnal dan juga nantinya contribution table yang kami lakukan dalam pengerjaan tugas ini. Yang pertama terkait Grey Wolf Optimization. Nah, Grey Wolf Optimization itu sendiri adalah algoritma optimasi metaheuristik yang terinspirasi oleh perilaku sosial dan juga teknik berburu serigala abu-abu di alam liar. Nah, metaheuristik itu ada banyak dan salah satunya Grey Wolf ini dia masuk ke nature inspired atau eh, termasuk dalam yang terinspirasi oleh alam. Jadi dia masuk ke bio inspired. Dan populasi serigala abu-abu dibagi menjadi empat kelompok. Yang pertama adalah kelompok pertama itu the alpha, di mana pemimpin kelompok dan eh, nantinya akan bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dalam perburuan. Lalu kelompok beta, di mana kelompok beta ini membantu alpha dalam mengambil keputusan dan juga aktivitas dari kelompok yang lain. Dan kelompok ketiga ada di delta, di sini juga mengikuti serigala alfa dan juga beta, namun mendominasi omega atau omega ini adalah level terendah dari hierarki yang ada pada populasi serigala abu-abu. Nah, fase utama perburuan Grey Wolf ini adalah yang pertama itu fase melacak, mengejar, dan juga mendekati mangsanya. Untuk fase kedua itu mengejar, mengepung, dan mengganggu mangsa hingga berhenti bergerak. Dan fase ketiga adalah menyerang mangsa itu sendiri. Di mana model matematika dan algoritmanya berdasarkan hierarki sosial, alfa itu ada yang paling adalah solusi terbaik pertama, beta itu solusi terbaik kedua, dan juga delta itu solusi terbaik ketiga, dan omega menjadi kandidat solusi lainnya. Nah, ini simulasi dari eh, metode Grey Wolf itu sendiri pada saat fase mengepung mangsa, di mana D itu sendiri adalah jarak. D itu adalah jarak yang dibutuhkan untuk serigala abu-abu itu menyerang mangsanya, di mana T itu adalah iterasi saat ini, A dan C adalah koefisien vektor, X, XP adalah vektor posisi dari mangsa, dan X adalah vektor posisi serigala abu-abu. Nah, D ini harus selalu positif, makanya dari formulasi ini ditambahkan tanda absolut agar ketika si hasilnya minus, maka itu tetap bernilai positif. Dan di sini X T plus 1, di mana T plus 1 ini nantinya next step dari eh, mulai dari fase 1, fase kedua sampai fase ketiga, ini akan yang kita sebut nantinya iterasi, itu akan berformulasi seperti ini, XP, eh, vektor dari mangsa itu sendiri dikurang koefisien vektor A dan juga D. Vektor A dan C dihitung menggunakan persamaan A, di mana vektor A itu adalah 2 dikali A dikali R1 dikurang A. Vektor A dan C itu sendiri sama dengan 2 dikali eh, vektor R2, di mana A itu adalah vektor yang nilainya menurun dari 2 sampai dengan 0 selama iterasi, dan R1 dan R2 nilainya acak di antara rentan 0 sampai dengan 1. Nah, ini adalah penggambaran dari fase mengepung, di mana masing-masing dari serigala itu sendiri akan bisa berubah jaraknya sesuai dengan iterasi yang mungkin akan menemukan titik optimumnya antara alfa, beta, dan juga delta. Nah, ini merupakan formulasi dari fase berburu, di mana yang sudah dijelaskan tadi, D itu adalah
jarak dari titik si serigalanya menuju ke mangsa, dan X1 ini juga merupakan jarak eh, jarak antara eh, jarak optimal yang nantinya akan didapatkan, eh, di mana X alpha ini merupakan titik dari serigala yang pertama, dan X beta titik dari serigala kedua, dan X delta titik dari serigala ketiga, dan nantinya masing-masing dari nilai X1, X2, dan X3 akan ditambah dan juga dibagi tiga, dan akan menghasilkan satu angka di mana angka tersebut akan menjadi eh, akan menjadi titik di mana eh, estimasi dari omega itu sendiri, eh, titik di mana omega itu mengikuti yang tadi nilai X1 plus X2 plus X3, dan menjadi titik untuk menyerang mangsa itu sendiri. Nah, berdasarkan fase menyerang mangsa, serigala abu-abu akan menyerang mangsa apabila dia mendekati titik dari si mangsa itu sendiri. Jadi nilai A itu kalau misalnya kurang dari satu, dia akan menyerang. Namun kalau misalnya nilai vektor A itu lebih dari satu, itu maka akan berbalik, dia tidak akan menyerang si mangsa tersebut. Jadi berdasarkan fase mencari mangsa, vektor C juga dapat dianggap sebagai pengaruh hambatan mendekati mangsa di alam. Umumnya rintangan di alam muncul di jalur perburuan serigala dan justru menghalangi mereka untuk bergerak cepat dan dengan mudah mendekati mangsanya. Inilah yang dilakukan vektor C. Tergantung pada posisi serigala, ia dapat secara acak memberi bobot pada mangsanya dan membuatnya semakin sulit dijangkau serigala ataupun sebaliknya. Nah, kita masuk ke studi kasus. Dari tujuan penelitian yang kita gunakan jurnalnya, yaitu Application of Gray Wolf Optimization for Solving Combinatorial Problems, Job Shop and Flexible Job Shop Scheduling Case, dari Tianhua Jiang dan Chao Chang. Ini mereka ingin meminimasi max span di dalam job shop scheduling dan juga flexible job shop scheduling. Nah, max span itu sendiri adalah total waktu atau waktu keseluruhan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam satu sistem. Nah, problemsnya adalah di job scheduling problem, setiap pekerjaan harus melalui rangkaian operasi pada mesin-mesin tertentu. Nah, sedangkan flexible job shop scheduling problem adalah setiap operasi dapat dilakukan pada salah satu dari beberapa mesin yang tersedia. Ini lebih fleksibel dibandingkan job shop scheduling problem. Nah, ini dari implementasinya. Pertama itu terkait GSP, di mana terdapat 3 pekerjaan dan juga 3 mesin. Eh, ini sudah digambarkan dalam tabel ini. Dan encoding JSP ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya, di mana ini bisa kita lihat dari tabel yang ada, bahwa encoding dari JSP ini harus menyelesaikan eh, operasi yang pertama dulu. Jadi bisa dilihat dari yang di sini, operasi 1 sampai dengan selesai itu di mesin berapa saja dan juga mengerjakan job apa saja, ini harus diselesaikan untuk operation 1 terlebih dahulu. Lalu untuk operation 2 lalu dilanjutkan untuk operation kedua, dan dilanjutkan untuk operation ketiga. Di mana nanti ini akan dinotasikan dalam bentuk O131, di mana O1 itu adalah untuk 31-nya itu adalah 3 itu adalah job, dan untuk
operation satunya inilah operation 1 dan O1 itu adalah mesin pertama atau mesin 1. Nah, ini juga secara random diambilnya untuk dicontohkannya, dan dijelaskan encodingnya, terdapat decoding skema penjadwalan JSP yang tergambarkan dalam tabel berikut ini, dalam skema berikut ini. Nah, untuk encoding FJSP-nya, jadi FJSP ini terdapat 2 subproblem, yaitu mesin assignment dan juga operation permutation, di mana mesin assignment ini dia mengurutkan untuk menyelesaikan operasi 1 terlebih dahulu, baru operasi 2, dan melanjutkan lagi operation pertama dan operation kedua, dan operation pertama lagi, melanjutkan operation pertama lagi, dan selanjutnya operation kedua diselesaikan. Namun pada operation permutation ini secara random diselesaikan menurut operation 1 dan operation kedua. Ini juga random operation pertama, namun beda mesin, dan dilanjutkan dengan operation kedua, dan ini juga beda mesin. Jadi ini secara random operation permutation itu akan terdapat pada kasus FJSP atau scheduling yang fleksibel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Kurnia. Baik, terima kasih Mas Rizky. Oke, jadi berikutnya kita harus menentukan populasi atau population initialization. Nah, untuk JSP sendiri itu terdiri dari 5, yaitu bisa dari most work remaining, kemudian ada most operation remaining, shortest processing time, longest processing time, dan random rule. Nah, sementara untuk flexible job scheduling problem ini ada 2, yaitu seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada mesin assignment, kemudian ada operation permutation. Nah, untuk mesin assignment ini merupakan kombinasi dari global selection, local selection, dan random selection. Nah, untuk operation permutation-nya itu skemanya memang diambil acak dari kombinasi dari 2 komponen yang memiliki nilai fitness terbaik, yang kemudian dijadikan inisiasi solusi di dalam populasi. Prosedur ini akan diulang terus-menerus hingga seluruh solusi penjadwalan tergenerate. Nah, kemudian di sini ada discrete search operator for the prey. Jadi untuk memastikan kelayakan dari solusi penjadwalan, modifikasi discrete search operator ini dikembangkan berdasarkan operasi crossover algoritma genetika. Nah, rumusnya ini dapat dilihat pada bagian kiri. Jadi di sini ada rumus dari posisi iterasi berikutnya atau langkah berikutnya, itu yang dirumuskan dengan F dalam kurung X K T, X alpha T. Nah, ini jika nilai acaknya itu berada di antara kurang dari sama dengan 1/3, maka ini akan mengikuti yang baris atas rumusnya. Nah, untuk yang nilai randomnya itu di antara 1/3 sampai 2/3, mengikuti rumus yang di tengah, yang beta, X beta. Kemudian untuk nilai acak yang lebih dari 2/3, itu akan mengikuti nilai dari X delta. Nah, XK ini sebetulnya adalah solusi penjadwalan diskrit sesuai dengan serigala ke K. Jadi di sini kita tidak mengetahui jumlah serigalanya itu ada berapa, jadi kita analogikan dengan K. Nah, kemudian untuk X alpha, X beta, dan X delta itu adalah solusi penjadwalan untuk masing-masing alpha, beta, dan delta. Kemudian untuk F kecil, ini adalah usulan operasi crossover diskrit, dan untuk range-nya ini adalah nilai acak di antara 0 sampai 1. Kemudian untuk selanjutnya, nah di sini adalah discrete search operator for the prey. Jadi untuk proses operation permutation ini diperlukan metode crossover yang namanya itu adalah precedence preserving order based crossover, atau kita singkat saja dengan POX. POX ini adalah metode yang dirancang untuk memastikan bahwa urutan atau prioritas asli dari pekerjaan yang ada di dalam operasi ini tetap terjaga. Jadi nanti kita akan melakukan berbagai macam metode untuk memindah-mindahkan urutan.
Nah, POX ini untuk menjaga prioritas asli dari urutan operasi itu tetap seperti awal, jadi tidak terlalu acak. Nah, tujuannya adalah menghasilkan anak atau offspring dari dua orang tua atau parents dengan cara mempertahankan urutan asli. Untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat di bagian selanjutnya. Nah, di sini adalah langkah-langkah atau prosedur crossover dengan metode POX. Yang pertama, kita harus membuat dua subset dulu, yaitu sub 1 dan sub 2. Kemudian langkah selanjutnya, kita memilih pekerjaan secara acak untuk masuk ke dalam subset sub 1 dan pekerjaan lain di sub 2. Nah, nanti langkah ketiganya adalah kita harus mengcopy pekerjaannya atau operasinya itu yang terpilih di sub 1 dari parent 1 ke child 1 dan dari parent 2 ke child 2. Lalu untuk bagian lainnya posisi tidak boleh berubah. Nah, langkah terakhir adalah mengcopy seluruh pekerjaan atau operasi di sub 2 dari parent 2 ke child 1 dan dari parent 1 ke child 2. Posisi lain tidak berubah. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Nah, ini adalah langkah pertama. Jadi di dalam jurnal ini penulis menentukan sub 1-nya itu adalah pekerjaan ketiga, lalu sub 2-nya itu adalah 1 dan 2. Untuk langkah kedua, pilihan pekerjaan secara acak ini dapat dilihat pada layar, yaitu parent 1 urutannya seperti itu, 3, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian untuk parent 2 itu dimulai dari 1, 3, 1, dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya ini adalah yang tadi sempat saya jelaskan. Jadi untuk awal ini perhatikan yang warna biru. Jadi kita akan mengcopy sub 1 yang tadi adalah nomor 3. Sub 1 ini dari parent 1 akan dipindahkan ke child 1. Mohon untuk yang bagian putih tidak diperhatikan terlebih dahulu, jadi kita fokus ke warna biru. Jadi 3 ini akan di-copy ke kolom pertama dari child 1. Nah, kemudian untuk sub berikutnya yang sama-sama 3 juga dipindahkan ke child 1 dengan posisi yang sama persis. Nah, begitu juga ini dilakukan untuk parent 2. Jadi parent 2 juga dilihat dulu sub yang pertama ini untuk 3 dipindahkan di kolom yang sama untuk child 2. Begitu. Nah, untuk langkah keempat ini kita memperhatikan yang bagian berwarna putih. Jadi setelah tadi parent 1 dan child 1 dan child 2 juga dibuat, ini kita lebih ke menyilang. Jadi kalau tadi parent 1 ke child 1 dan parent 2 ke child 2, kalau yang sekarang parent 1 dikopikan ke child 2 tapi bagian putihnya saja. Jadi di bagian ini ada 1, 2, 2, 1, ini diurutkan ke bagian yang putih di child 2. 1, 2, 2, 1, kemudian di belakang ada 1 dan 2. Begitu juga dilakukan untuk parent 2, bagian berwarna putihnya akan dikopikan ke child 1 dengan urutan yang sama persis. Jadi di sini 1 ke 1, 1 ke 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, begitu. Nah, setelah ini, untuk yang FJSP, metode untuk two point crossover ini digunakan untuk proses machine assignment. Nah, 2 titik akan dipilih secara acak dari parent yang ada. Elemen yang berada di antara 2 titik tersebut akan ditukar satu sama lain sehingga mendapatkan 2 children. Nah, lalu proses selanjutnya adalah adaptive mutation operator. Jadi, untuk meningkatkan diversifikasi dan eksplorasi ruang solusi, tahap ini perlu dilakukan. Nah, diversifikasi itu apa? Diversifikasi itu untuk meningkatkan keberagaman dalam populasi solusi untuk menghindari jebakan adanya lokal optimum. Kemudian, eksplorasi ruang solusi itu memastikan bahwa ruang solusi yang dihasilkan itu sudah dieksplorasi secara menyeluruh. Jadi, tidak ada solusi-solusi yang tertinggal. Nah, untuk adaptivitas sendiri, ini adalah menyesuaikan tingkat mutasi berdasarkan informasi yang diperoleh selama proses pencarian, seperti misalnya jarak dari solusi optimal atau performa relatif dari solusi. Nah, di sini adalah formulasi perhitungan untuk PK. PK itu adalah tingkat mutasi dari individu ke K. Ini dihitung dari 1 minus nilai fitness-nya. Nah, fitness-nya ini sendiri ada maksimum dan minimum. Maksimum itu fitness value maksimum, kemudian untuk fit sendiri itu adalah fitness sama dengan M per C max. Begitu. Nah, nanti dari nilai PK ini, sebelumnya ada jenis mutation operator. Jadi saya akan coba dulu menjelaskan terkait dengan operator-operator apa saja yang terkait dengan mutasi. Jadi ada 3. Yang pertama adalah swap.
swap ini secara acak menukar dua operasi. Nah, E1 dan E2 ini dipilih secara acak, kemudian seperti contohnya ini E1-nya adalah 2, kemudian E2-nya adalah 3. Ini ditukar saja posisinya, jadi E2-nya itu ada di depan. Nah, untuk yang berikutnya adalah namanya insert. Jadi insert ini secara acak memilih dua operasi, masih dengan contoh E1 dan E2, ini menempatkan posisi E2 di depan E1. Jadi yang tadinya E2-nya ini ada di belakang, kita pindahkan ke depan E1. Nah, yang terakhir adalah inverse. Jadi secara acak memilih segmen urutan operasi, yang di atas ini adalah 2213, kemudian kita balik urutan operasi tersebut menjadi 3122. Nah, untuk FJSP sendiri ada satu tambahan mutation operator, itu namanya adalah assignment. Assignment ini secara acak memilih satu operasi yang memiliki lebih dari satu alternatif mesin. Jadi bisa dipilih mesin lain secara acak dari alternatif mesin yang ada untuk menggantikan mesin yang asli digunakan untuk memproses suatu operasi. Nah, jadi untuk FJSP sendiri terdiri dari dua subproblem untuk masing-masing mutation operatornya, yaitu swap plus assignment, insert plus assignment, kemudian yang terakhir adalah inverse plus assignment. Nah, yang dipilih ini berdasarkan nilai dari tingkat mutasi. Nah, di sini adalah pseudocode untuk JSP. Nah, tadi rumus PK yang tadi itu digunakan untuk ini. Jadi penentuan apakah mutasi operator mutasinya itu yang digunakan apa. Jika PK-nya itu nilainya lebih kecil dari 0,5, berarti operator mutasi yang digunakan adalah swap. Nah, untuk nilai PK antara 0,5 sampai 0,8 yang dipilih adalah mutation operator insert. Dan untuk sisanya berarti nilai yang di atas 0,8 itu digunakan inverse. Nah, kode ini akan digunakan hingga nanti nilai K itu sama dengan pop size, jadi populasinya, population size-nya. Begitu. Nah, untuk flexible job scheduling problem sendiri masih serupa dengan yang tadi JSP, hanya bedanya ada tambahan assignment seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian dalam jurnal yang kami pelajari, ini ada yang namanya variable neighborhood search. Sebenarnya seperti yang dijelaskan tadi di teorinya, untuk gray wolf optimization ini dibutuhkan 3 solusi terbaik, yaitu alpha, beta, dan delta. Nah, untuk penentuan 3 solusi terbaiknya, penulis menggunakan metode lain yang disebut variable neighborhood search. Nah, namun untuk kali ini kami tidak akan menjelaskan secara rinci apa itu variable neighborhood search. Namun kira-kira ini adalah prosedur dari discrete GWO-nya. Jadi dimulai dari yang tadi, setelah menginisiasi populasinya, kemudian dilakukan penilaian fitness test untuk masing-masing individual, kemudian dicari untuk 3 terbaik dari solusinya itu menggunakan VNS, kemudian diupdate untuk masing-masing individu terkait discrete search operator-nya. Nah, apakah kondisinya sudah dipenuhi? Jika tidak, maka nanti diulang lagi prosesnya mulai dari pengukuran individual fitness. Begitu, tapi jika ternyata sudah memenuhi kondisi, maka keluaran optimumnya sudah dapat diketahui. Gitu. Nah, di sini untuk effectiveness untuk menyelesaikan GSP-nya perlu ditentukan parameter-parameternya itu apa saja. Nah, untuk jurnal yang kami pelajari, populasinya itu sebesar 200, kemudian maksimum iterasinya itu diukur dengan 5 dikali M dikali N, Kmax-nya itu 10, Pmax-nya itu 30. Nah, untuk mengukur effectiveness, dilakukan pengukuran terhadap Average Relative Percentage Deviation atau ARPD untuk 10 kali replikasi. Nah, semakin kecil nilai ARPD-nya, semakin baik hasil yang dihasilkan. Nah, kemudian di sini ada hasil dari hasil random atau pengujiannya. Nah, di sini ada bagian ARPD yang di bagian kolom propose. Yang di bold ini adalah hasil terbaik dari ARPD-nya, yaitu ARPD yang paling kecil. Untuk GWO1 ini adalah mutasi yang dilakukan secara swap saja. Untuk GWO2 itu insert saja, kemudian GWO3 adalah inverse saja. Nah, dapat dilihat bahwa propose ini menghasilkan nilai yang lebih baik dibandingkan GWO1, GWO2, dan GWO3. Begitu juga dengan box plot. Jadi yang ditampilkan oleh box plot ini, usulan yang diajukan ini lebih baik karena
Untuk, box plotnya ini terlihat lebih kecil dibandingkan GWO 1, 2, dan 3. Artinya max span yang dibutuhkan itu lebih kecil. Ini sama halnya dengan yang FJSP, kita tentukan dulu populasinya masih sama dengan 200, namun untuk maksimum iterasinya itu 10 dikali M dikali N. Untuk Kmax dan Pmax-nya masih sama. Dan masih sama juga konsepnya dengan JSP tadi, jika nilai ARPD-nya lebih kecil, berarti hasilnya itu lebih optimum. Nah, dapat dilihat juga dari hasil pengujian bahwa memang ARPD-nya untuk usulan dari solusi itu lebih baik dibandingkan jika hanya ada 1 GWO atau GWO 2, GWO 3. Nah, kemudian ini adalah box plot-nya dari FJSP. Sama seperti yang tadi JSP, jadi max span-nya itu terlihat lebih kecil dibandingkan GWO 1, GWO 2, dan GWO 3. Jadi secara kesimpulan memang untuk GWO ini dapat digunakan untuk mencari nilai optimum. Nah, perlu kami sampaikan juga untuk penyelesaian tugas ini kami membagi tugas sebisa mungkin dengan sama rata. Jadi tugas dari yang kami hasilkan itu mencari sumber jurnal dan pembahasan teori serta studi kasus. Ini kami membagi rata. Jadi kami mencari bersamaan, termasuk juga dengan diskusi dan pembahasannya. Ini kami diskusikan secara bersamaan. Kemudian untuk pembuatan slide presentasi ini menjadi tanggung jawab saya. Kemudian untuk video menjadi tanggung jawab Mas Rizky. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dedi, juga teman-teman semua yang ada di kelas metode optimasi. Semoga penjelasan kami dapat berguna. Terima kasih.